Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ustadz Bimo. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi yang lainnya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contoh kegiatan produksi adalah pengrajin gerabah yang mengubah tanah liat menjadi berbagai macam bentuk gerabah. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut juga dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh kegiatan konsumsi antara lain ketika kalian jajan di kantin sekolah, atau membeli peralatan sekolah di koperasi sekolah, atau saat kalian membeli sepatu di toko sepatu. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut juga dengan konsumen. Teman-teman yang Ustadz banggakan, demikian tadi materi tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekarang, mari kita lanjutkan kembali materi tentang seni budaya dan prakarya. Teman-teman yang Ustadz banggakan, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang properti tari. Sekarang, mari kita mengingat kembali beberapa properti yang digunakan pada beberapa tari tradisional Indonesia. Yang pertama, tari piring menggunakan properti berupa piring. Tari payung menggunakan properti berupa payung. Tari serimpi menggunakan properti berupa selendang atau sampur.
tari janger menggunakan properti berupa kipas dan selendang atau sampur. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Persiapan sebelum peragaan karya tari antara lain menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, memilih properti tari, menentukan iringan tari, dan memilih busana tari. Demikian teman-teman materi kita pada hari ini. Untuk tugas kalian sudah Ustadz tulis di grup WhatsApp. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.